Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub. Saat ini saya berada di kantor Bapak Haji Alawi Mahmud. Beliau adalah tokoh masyarakat, bahkan sekaligus pengusaha yang sangat luar biasa di kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang bersama Pak Alawi Mahmud dan kita akan mengupas secara langsung. Oke, Pak Alawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Ya Pak, gimana nih kabarnya? Kayaknya makin kinclong aja ya. Alhamdulillah kabar baik, kesehatan juga baik. Ya relatif semuanya alhamdulillah baik. Itulah yang terpenting ya Pak ya. Dengan kesehatan kita bisa lebih berpikir dan beraktivitas lebih enak gitu ya Pak. Ya. Pak Alawi ini sekarang banyak sekali ya, dari zaman saya mengenal Pak Alawi ini kesibukannya ya Pak Alawi. Banyak dari organisasi, bahkan ada yang daripada kemasyarakatannya gitu loh Pak. Pak, sekarang ini banyak sekali nih di Cilegon ini musibah-musibah yang selama ini khusus bulan ini tahun inilah ya Pak ya. Secara lingkungan ya Pak ya. Apakah kita tidak siap untuk menghadapi suatu bencana itu? Ya, baik Pak Herman. Mengawali perbincangan kita pada hari ini, kebetulan hari ini adalah memasuki bulan yang suci, penuh ampunan. Bulan suci Ramadan, kebetulan hari ini tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan silaturahminya nih berkah nih. Amin. Nah, kemudian berkenaan dengan beberapa peristiwa lingkungan, sebut saja kita ada bencana banjir. Iya. Bencana banjir di kota Cilegon ini saya melihat dan mengamati ya, ada satu perbedaan. Kalau tahun lalu tidak menyebar di banyak titik, hanya titik-titik tertentu. Tahun ini kok banyak titik yang terdampak banjir, bahkan lebih dahsyat daripada tahun yang lalu. Nah, tentunya kita semua ini harus memperhatikan dong penyebabnya apa. Nah, diiringi dengan solusinya bagaimana. Ini yang benar sesungguhnya. Nah, yang pertama adalah kesadaran kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari lah ya. Tata kelola lingkungan itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, kebetulan Cilegon ini adalah kota kecil yang pertumbuhan industrinya sangat tinggi. Jadi termasuk industri juga mempunyai kewajiban yang sama dengan kita untuk senantiasa memperhatikan dampak lingkungan yang mengakibatkan terhadap kerugian bersama. Terbukti sudah terjadinya banjir. Isu yang paling menghangat adalah dampak daripada pertambangan. Baik pertambangan pasir, pertambangan batu, penyempitan daerah aliran sungai. Itu saya tidak menolak, itu betul. Nah, tetapi dengan syaratnya industri yang ada di kota Cilegon ini, mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, khususnya yang berpotensi terjadi bencana ya, seperti banjir dan lain sebagainya. Bahkan ya kebetulan saya kan juga ngurusin BKPL ya, Badan Koordinasi Peduli Lingkungan. Hari ini saya menerima 2 lagi surat aduan dari masyarakat, dari elemen masyarakat yang isinya hampir sama tentang lingkungan, keluhan soal debu industri, kemudian jalan rusak. Nah, hal-hal seperti inilah yang menarik buat saya untuk kita sampaikan kepada publik agar betul-betul ini menjadi atensi kita bersama, bukan sekedar pemerintah, tapi pemerintah, industri, unsur masyarakat harus betul-betul sinergi untuk
memberikan pelayanan yang utuh terhadap masyarakat. Pak, kita bicara industri ya, terkait dari lingkungan itu sendiri. Nah, apakah bagaimana Pak izin daripada mereka kalau memang ini ada dampak gitu loh Pak? Kan setahunya harusnya kan ada survei, harusnya ada memberikan suatu arahan bahwa ini lokasi ini harus seperti apa, dan untuk menanggulangi seperti apa. Itu seperti apa dalam sudut pandang Pak Alawi sendiri? Cukup sederhana sih menurut saya ya. Tinggal niat kita bagaimana. Mau mau fight dengan aturan itu mungkin lebih baik. Tetapi mungkin ya kadang-kadang memperhatikan hal-hal tertentu. Kondusivitas, kemudian peningkatan pengangguran akibat ditutupnya industri misalkan. Tentu itu juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum ya. Contoh, industri yang bandel misalkan. Ada pelanggaran yang terjadi di dalamnya namun enggan untuk memperbaiki. Nah, kadang-kadang pemerintah juga berpikir panjang, berpikir yang luas gitu ya. Tidak serta-merta menegakkan aturan, menyangsi industri itu untuk ditutup sementara misalnya. Nah, ini juga kan dampak sosialnya juga ada. Pengangguran bertambah, ya hal seperti itu lah ya. Namun saya mengajak kepada semua pihak lah ya, termasuk pemerintah, fokusnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, industri sendiri juga masyarakatnya, masyarakat umum ya masyarakatnya. Semuanya harus terlayani dengan baik. Nah, ini yang harus dituju oleh pimpinan daerah, katakan seperti itu. Ya, berarti kita juga harus punya penegasan dong Pak ya. Bukan dalam arti ditutup ya Pak, ya. Tapi setidaknya ada penegasan bahwa ini harus seperti apa gitu dari pemerintah sendiri itu. Ya harusnya sih ya langkah-langkah formal ya, mulai warning 1, warning 2, warning 3. Kalau 3 nggak ada upaya untuk memperbaiki diri kan ada satu ketegasan ya. Ketegasan itu mau nggak mau, suka nggak suka ya harus ditempuh. Jangan yang terjadi, mohon maaf, sebaliknya membackup industri, membackup pabrik untuk kepentingan tertentu, dan itu sekaligus mengelabui masyarakat. Contoh, satu industri melanggar ketentuan tapi oleh pemerintah dibilang nggak melanggar. Ini kan pertanyaan yang cukup mendasar buat publik ya, bukan buat saya tetapi buat publik. Ya hindarilah hal-hal seperti ini. Fokusnya adalah keterbukaan dalam rangka melayani segenap masyarakat. Termasuk juga industri juga perlu pelayanan dari pemerintah. Nah, ini sinergitas ini harus terbangun tanpa adanya manuver-manuver tertentu. Artinya jauhilah dari sabda masyarakat akhirnya berpikir nanti something itu ya Pak ya. Untuk mengurangi rasa something itu setidaknya kan memberikan suatu asumsi kepada masyarakat, lindungi masyarakat itu ya Pak. Masyarakat Cilegon ini jangan salah ya. Dari hari ke hari makin cerdas. Betul makin itu. Makin pintar. Kadang-kadang ya yang nggak ikut berpolitik praktis juga mereka paham tentang politik. Ya nggak bisa dibohongi lagi, nggak boleh. Ya unsur pendidikan juga mereka juga udah memahami dengan ada teknologi ini ya Pak. Itu, ya. Nah untuk seperti itu Pak, sudut pandang Pak Alawi sendiri sebagai boleh dibilang sebagai tokoh lah Pak ya untuk di kota Cilegon ini sendiri. Apa sih Pak yang bisa memberikan asupan kepada unsur seluruh lah, terutama masyarakat juga kan perlu dikasih sosial juga ya Pak. Ya, kemudian masyarakat juga mohon maaf ya harus merubah pola hidupnya untuk sama-sama menjaga lingkungan. Contoh
membuang sampah juga sejatinya harus pada tempatnya. Pernah saya punya pengalaman, Pak Herman, Iya. ketika melakukan gotong royong sedimentasi sungai di Kelurahan Kepuh dengan menggunakan alat long arm namanya, ekskavator yang panjang itu kan. Nah, di sebuah titik sungai menarik sesuatu agak-agak berat. Begitu ditarik, apa yang didapat? Kasur, Pak Herman. Astagfirullah. Kasur bekas rumah tangga. Iya. Logika saya, kenapa ya kasur harus dibuang ke sungai? Padahal dimusnahkan di belakang rumahnya saja itu udah Bisa lah ya. iya langkah yang paling bagus Iya. gitu. Daripada dibuang ke sungai menambah-nambah sumbatan. Nah, hal-hal seperti inilah, perilaku seperti inilah yang harus sama-sama kita ubah. Ya, Betul. termasuk masyarakat luas lah ya, untuk merubah pola hidup yang tadinya sembarangan ya sudah waktunya lah untuk menertibkan diri sendiri dengan membuang sampah di tempatnya. Lalu kemudian pemerintah juga berkewajiban untuk mengambilnya, dibawa ke tempat penampungan sampah tertentu. Ya kayak gitu-gitulah saya kira. Ya, kembali lagi memang harus ada unsur masyarakat juga Iya. bisa memahami ya Pak ya. Ya itu juga luar biasa, masa iya sampah kasur ditaruh pada dibakar selesai sebenarnya. Pernah. Pak, sekarang ini banyak lagi isu kuat nih masalah Kadin ya Pak ya. Untuk di Kadin sendiri nih Pak, Bapak kan sebagai insan juga ya di Kadin itu sendiri Pak. Nah dengan perubahan yang sekarang ini lagi guncangnya bahasanya lagi booming lah pembicaraan Kadin itu sendiri Pak. Sejauh mana sih Pak dari insan sebagai Pak Alawi sendiri? Ya, terima kasih juga Pak Herman ya. Nah, berkenaan dengan dinamika yang terjadi di kota Cilegon, Kadin Kota Cilegon, sejalan dengan inkrahnya ya Abah Salim selaku ketua, yang kemudian aturan menghendaki untuk dilakukan langkah-langkah organisatoris tertentu. Nah, saya salah satunya sebagai insan Kadin ya, tentu terpanggil untuk menyimak, melihat, intinya kepo lah ya. Intinya kepo terhadap dinamika yang terjadi itu, yang kemudian secara kebetulan juga saya sering dimintain pendapat oleh teman-teman. Nah, kalau minta pendapat saya, ketika saya berpendapat pasti sesuai dengan aturan organisasi. Tolong dihargai. Siap, katanya. Oke. Nah, sekarang perkembangannya sudah sejauh mana nih tentang Kadin Kota Cilegon? Ya, disampaikanlah oleh teman-teman. Akhirnya dalam kapasitas sebagai aktivis Kadin lah tentu ya, di mana Kadin itu sejak berdiri di Kota Cilegon juga sudah dinamis, sampai hari ini tetap dinamis. Nah, oleh karena itu saya terpanggil untuk mengkepokan diri nih, untuk tahu alur birokrasinya, tentu dengan landasan payung organisasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin, Kepres 18 juga tentang Kadin, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, sampai dengan peraturan organisasi. Ini yang memayungi sebuah langkah-langkah organisasi untuk memenuhi ketentuan formal bagi kalian, harus ditempuh. Nah, akhirnya sama-sama kita bedah ya, untuk menghindari pandangan publik yang subjektif. Tolong ini jadikan payung organisasi yang betul-betul menjadi acuan, kitab sucinya lah. Ya, akhirnya teman-teman menerima itu. Yang kemudian singkat cerita,
dilakukan rapat pengurus lengkap itu menurut saya ya, sebagai insan Kadin, ya kebetulan juga di Kadin Kota Cilegon juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan, rasanya punya suara untuk meluruskan teman-teman, untuk apa namanya membantu melancarkan kegiatan organisasi. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai dengan RPL pun saya membersamai untuk memastikan bahwa tidak ada tidak ada percekcokan lah, tidak ada perseteruan, perdebatan. Saya pikir masih hal yang lazim Wajar dalam lah. sebuah demokrasi. Iya. Justru saya senang ketika ada perdebatan. Nah, alhamdulillah RPL itu berjalan secara sejuk kemarin itu luar biasa. Saya salut sekali sama teman-teman yang sekarang ini. Dimana sebelumnya rapat strategis Kadin itu diwarnai dengan interupsi. Iya. Ini kok enggak? Ternyata memang kedewasaan di dalam berorganisasi sudah dimiliki sekarang ini oleh mereka ini. Paham tentang alur birokrasi organisasi, sehingga ia sudah berpijak terhadap relnya itu. Sehingga sejuk banget, alhamdulillah. Kalau dulu zamannya saya, interupsi di setiap sudut. Kursi pun hampir melayang. Ini kok enggak sebelah. Ternyata saya pahami betul. Ternyata memang mereka sudah dewasa untuk melakukan langkah-langkah organisasi. Paham betul RPL itu harus dipayungi dengan apa, langkah-langkahnya seperti apa, mereka tempuh semuanya. Ya alhamdulillah ya, saya merasa berkewajiban juga untuk memberikan pandangan yang lurus buat mereka. Endingnya seperti itu. Saya salut sekali, terima kasih banget. Artinya luar biasa sekali ya Pak ya, tidak ada suatu unsur-unsur yang memang yang sebelum-sebelum pernah kita dengar yang juga saya kan. prediksi minimal perdebatan di dalam forum rapat. Ini kok nggak ada, lancar. Ternyata damai gitu ya Pak ya. Damai. Waduh, luar biasa teman-teman. Saya mengapresiasi langsung dalam perjalanan RPL kemarin. Luar biasa lah, artinya tidak menjadi suatu unsur keributan ataupun mengingini suatu kekuasaan kan gitu ya Pak ya. Ya, termasuk sumbang saran dari Abah Salim sendiri juga masuk ke benak mereka. Dah, ikuti alur birokrasinya, ikuti langkah-langkah organisasinya. Kalian harus betul-betul menunjukkan jati diri kalian untuk kompak mengurus Kadin. Artinya Abah Salim juga legowo ya Pak ya untuk memberikan suatu pelepasan itu sendiri ya. Abah Salim legowo, bahkan atensinya cukup besar terhadap marwah Kadin ke depan. Artinya juga dia ingin memajukan juga setidaknya walaupun memiliki suatu yang kita boleh katakan ada sedikit konflik lah ya Pak ya. Pak, ini kan orang pasti tahu lah Pak Lawi punya adik. Ternyata adiknya jadi ketua daripada Kadin itu sendiri. Pak punya beban gak sih Pak? Adiknya kan orang pasti kenal itu adik Pak Lawi kan bla 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 bahasanya gitu ya. Itu punya nggak Pak perasaan dari diri Bapak sebagai beban gitu untuk ya kebetulan dia adik saya yang nomor 11, adik bungsu saya. Saya mulai ikut berpendapat secara serius itu setelah adik saya itu katanya masuk dalam nominasi PJ Ketua Kadin Kota Cilegon kelak. Ya, disebutnya kelak. Nah, ketika itu saya sampaikan ke Iwan, kalaupun kamu masuk nominasi, jangan dulu itu diterima sebagai peluang, tetapi harus dimaknai sebagai euforianya mereka. Yang lebih penting adalah kita harus menghargai teman-teman kita yang sedang menghadapi proses hukum. Ya.
Nah, bila perlu dikomunikasikan dengan mereka untuk menghindari ketersinggungan satu sama lain. Itu penting. Nah, ketika inkrah, ya mau nggak mau organisasi harus mengambil langkah, maka saya pun memberikan banyak masukan kepada Iwan untuk mengambil langkah-langkah formal. Ya, jangan gegabah, karena ya saya bukan suatu beban untuk memberikan pendapat kepada mereka, kepada Kadin, tapi satu kewajiban saya untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Makanya ketika ada di tubuh Kadin ada sosok yang narasinya adalah provokatif, saya pastikan itu lawan saya. Nggak boleh ada provokasi, ngomporin sini untuk kepentingan tertentu. Itu ada itu. Nah, ya mudah-mudahan aja nanti sadar lah ya. Tapi yang pasti saya bangga bukan semata-mata terhadap Iwan, tetapi dengan sekelilingnya yang begitu kompak untuk sama-sama ngurusin Kadin. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi gitu ya Pak ya. Ya setidaknya Pak Alawi kan sebagai insan adik ada di dalam situ, mungkin lebih banyaklah memberikan suatu masukan-masukan sebagai, mungkin mereka menganggap ini orang tua kan gitu ya Pak ya, atau kakaknya mungkin, kan gitu, bukan orang tua yang tua ya Pak ya. Pak Alawi ini kan nggak di Cilegon aja ya Pak ya, nggak di provinsi aja gitu, bahkan banyak hubungan ke pusat segala kan gitu ya Pak. Pak, ada nggak sih Pak unsur-unsur pusat itu yang memberikan input ke Bapak gitu? Apakah ada yang bisa diberikan masukan gitu loh Pak? Iya, berkenaan dengan itu satu saja sih Pak Herman ya, yang yang saya simak agak serius begitu. Sesungguhnya bukan satu, ada beberapa. Di antaranya adalah institusi Polri. Kenapa itu Pak? Sejak kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi Polri, yang kemudian terbentuklah panitia tim namanya ya, panitia reformasi Polri lah ya, katakan begitu, yang kemudian ada beberapa pendapat Polri ini diubah klasifikasinya menjadi di under kementerian. Nah, kalau sekarang ini kan di bawah presiden langsung, di bawah presiden. Ya sebenarnya saya ada kekhawatiran nih Pak Herman. Ketika pemerintah mengambil satu keputusan Polri ada di bawah kementerian, maka bersiap-siaplah netralitas Polri itu terganggu dengan kepentingan politik. Nah, oleh karena itu, jika saya dimintain pendapat, izin pendapat saya adalah Polri biarlah berada di bawah presiden langsung. Kalau reformasi Polri itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola, untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian, saya setuju. Tapi kalau kemudian untuk di bawah kementerian, ngeri banget gitu ya. Rawan sekali tergiring ke wilayah politik. Lebih condongnya ke sana. Sementara ya, kebutuhan kita adalah penegakan hukum, itu adalah ya harus penting. Pelayanan kepolisian terhadap masyarakat juga kita butuhkan. Betul itu. Ya, kalau di atas menteri bisa saja nanti berada pada satu golongan partai tertentu. Artinya lebih rancu dong Pak. Lebih rancu. Iya betul. Jadi sudah bagus, sekarang di bawah presiden, tinggal panitia reformasi Polri itu membuat satu rekomendasi meminta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan profesionalitas, dan sekaligus merubah paradigma personal anggota kepolisian.
Ya harus dijaga pada zaman-zamannya dulu ya Pak ya. Memang tujuan dari di bawah presiden itu kan lebih ada penegasan, lebih ada ketentuannya, sehingga itu akan menjadi suatu walaupun masih ada tapi kan mereka ada suatu rem kan gitu Pak. Tapi kalau dengan kementerian sendiri ini benar kata Bapak bisa membablas gitu ya. Berbahaya. Bisa bablas. Larut dalam kepentingan politik tertentu lah ya. Sayang sekali kalau sampai terjadi seperti itu Pak. Berarti Indonesia makin bingung nih ya. Makin bingung, sekarang aja bingung ya, dibuat ditambah lagi aturan yang membingungkan ya tambah bingung. Iya. Pak Alawi, sebenarnya seneng saya ngobrol sama Pak Alawi ini. Banyak yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi waktu yang memang kita terbatas untuk Pak Alawi juga. Pak Alawi banyak sekali kegiatan dan aktivitasnya gitu ya Pak Alawi. Ya, mungkin inilah jadi jajaran kita bahwa kita juga harus menjaga lingkungan untuk menjadi yang lebih baik agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak inginkan. Dan juga untuk Kadin, semoga Kadin juga menjadi lebih sukses, lebih berjalan lebih baik, dan juga dengan adanya PJ yang baru ini mungkin lebih berkembang lagi karena kan ini PJ-nya masih muda ya Pak ya. Oh iya, Kadin ya. Nah, kemudian untuk kepolisian juga mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dari Pak Alawi, memang jangan sampai polisi itu di bawah kementerian akan menjadi rancu nantinya, gitu ya Pak ya. Oke, demikianlah para pemirsa BJTV hasil bincang-bincang saya dengan Pak Alawi Mahmud. Beliau ini apapun yang akan kita sampaikan banyak yang bisa diarahkannya semua. Sampai di sini dan kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya